Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Perpajakan 2, Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Saya Revanus Aulia dengan NIM C1C024072. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang PPNBM, masukan PPNBM keluaran dan pengkreditan PPNBM. Materi pertama itu tentang pengertian pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Nah, di mana pajak penjualan ini adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan pemerintah Indonesia terhadap barang-barang tertentu yang dikategorikan sebagai barang mewah. Pajak ini memiliki peran strategis dalam mengatur pola konsumsi masyarakat, meningkatkan penerimaan negara, dan mendukung pembangunan ekonomi. Selanjutnya ada pertimbangan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, di mana ternyata ada pertimbangan untuk pajak penjualan atas barang mewah nih. Yang pertama itu perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah atau konsumen yang berpenghasilan tinggi. Yang kedua, perlu adanya pengendalian terhadap konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah. Yang ketiga, perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Dan yang terakhir ada perlu untuk mengamankan penerimaan negara. Nah, selanjutnya ada subjek PPNBM, di mana subjek ini adalah produsen atau importir barang mewah yang melakukan penyerahan BKP yang tergolong mewah. Nah, berbeda dengan PPNBM ini tidak dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi, melainkan hanya sekali, yaitu pada saat impor atau penyerahan pertama barang mewah oleh produsen atau importir. Nah, selain itu, pengusaha kena pajak yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya dan pengusaha yang mengimpor barang yang tergolong mewah. Nah, kita masuk ke objek PPNBM, di mana objek PPNBM ini adalah barang-barang yang tergolong mewah. Kriteria barang mewahnya itu antara lain, yang pertama, barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok. Yang kedua, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, ada barang yang biasanya digunakan oleh individu dengan pendapatan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status sosial. Nah, contoh lainnya itu seperti kendaraan bermotor mewah, peralatan elektronik canggih, perhiasan, dan barang-barang mewah lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya ada tarif PPNBM, di mana besaran tarif PPNBM ini berbeda-beda berdasarkan kategori barang mewahnya yang dikenai pajak. Nah, ada antara 12% hingga 75% dari harga jual barang. Beberapa contoh tarif PPNBM berdasarkan jenis barang mewahnya itu adalah yang pertama, kendaraan bermotor roda 4 dengan kapasitas mesin tertentu dikenakan tarif antara 20 hingga 125%. Barang elektronik mewah seperti televisi berukuran besar dikenakan tarif 20% dan perhiasan mewah dikenakan tarif 40%. Nah, di sini ada contoh perhitungan PPNBM, itu bisa dilihat soalnya. Kita langsung ke jawabannya. Untuk harga jual itu 500 juta dan PPN itu 12% dibagi dengan 12 dikali 500 juta, hasilnya 60 juta dan PPNBM-nya 15%. Karena tarifnya, dan 15% dibagi 15 dikali 500 juta itu hasilnya 75 juta. Nah, jadi total harga jual oleh pabrik itu 500 juta ditambah 60 juta ditambah 75 juta itu hasilnya 635 juta. Nah, PKPA itu wajib membuat faktur pajak menggunakan kode transaksi 01. Nah, di sini PPNBM masukan, di mana PPNBM masukan ini adalah pajak yang dibayarkan oleh PKP saat membeli barang mewah tersebut menjadi pajak masukan bagi pembeli. PPNBM ialah pajak yang dibebankan kepada produsen barang mewah atas kegiatan produksi atau impor barang tersebut. Nah, selanjutnya ada PPNBM keluaran, di mana PPNBM keluaran ini merupakan pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut oleh pengusaha kena pajak pada saat menyerahkan barang kena pajak yang tergolong mewah kepada pembeli.
Nah, untuk pengkreditan pajak itu tidak dapat dikreditkan karena pajak ini tuh bersifat final dan langsung menjadi beban biaya pada konsumen akhir yang membeli barang mewah tersebut. Nah, PPNBM ini yang dibayar oleh PKP pada saat perolehan BKP yang tergolong mewah tidak dapat dikompensasi atau dikembalikan kecuali dalam hal barang tersebut diekspor. Nah, PPNBM yang telah dibayar ini dapat diminta kembali melalui mekanisme restitusi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.